Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Rizky Yulviani dari kelas 10G absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yang kedua, masa kejayaan, yang ketiga, masa kemunduran, dan yang terakhir, peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Nah, pertama kita masuk ke latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak nih kalau Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki pengaruh bagi bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kerajaan Sriwijaya sebagai bukti nyata betapa kuatnya bangsa Melayu dalam menguasai jalur perdagangan laut. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 Masehi di sekitar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi ini sangat strategis karena berada di antara jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Selain di Palembang, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai Semenanjung Malaya, sebagian Kalimantan, dan daerah-daerah strategis lainnya. Nama Sriwijaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga Sriwijaya mempunyai makna kemenangan yang gemilang. Pada saat itu, wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya masih masih terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk mengembangkan kekuatan baru. Kerajaan Sriwijaya ini semakin kuat setelah ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, yaitu seperti Semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini tidak lepas dari peran Dabuntahyangan yang merupakan pendiri dan raja pertama yang berkuasa dalam Kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa raja-raja lainnya seperti Raja Balaputra Dewa dan Raja Sangramawijaya Tunggawarman. Nah, masing-masing raja ini memiliki perannya masing-masing. Di bawah kekuasaan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai titik puncak masa kejayaannya. Kemudian, untuk peran dari Raja Sangramawijaya Tunggawarman, ia merupakan raja terakhir yang berkuasa pada Kerajaan Sriwijaya sebelum Kerajaan Sriwijaya ini diserang oleh kerajaan lainnya atau Kerajaan Chola dari India Selatan. Kemudian berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Raja Sangramawijaya Tunggawarman, ia memimpin ekspedisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, yang kemudian menjadi awal berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, kita masuk ke masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mencapai titik puncak kejayaannya pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi. Pada periode ini, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara. Keberhasilan tersebut didukung oleh kemampuannya dalam menguasai jalur perdagangan internasional, khususnya di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Hal ini dikarenakan banyak pendeta dan siswa-siswa yang datang di wilayah Kerajaan Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Wilayah kekuasaan
Wilayah kekuasaan Sriwijaya pun sangat luas, yaitu mencakup beberapa wilayah di Sumatera, Jawa, hingga wilayah luar seperti Semenanjung Malaya. Untuk mendukung aktivitas perdagangan, Sriwijaya juga membangun armada laut yang sangat kuat dan beberapa pelabuhan penting. Adapun faktor-faktor lain yang mendukung kejayaan Kerajaan Sriwijaya, yaitu seperti letaknya yang strategis, memiliki kekayaan hasil bumi yang melimpah, dan memiliki kondisi tanah yang subur. Semua hal tersebut menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara pada masanya. Kemudian kita masuk ke masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Setelah mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-8 Masehi sampai abad ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi dan runtuh pada abad 12 Masehi. Hal itu disebabkan oleh yang pertama, raja dengan kepemimpinan kurang baik. Setelah Raja Balaputra Dewa wafat pada tahun 835 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak dapat menemukan sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu kepemimpinan raja yang saat itu berkuasa. Ditambah lagi, adanya kejadian seperti serangan dari kerajaan lain, serta terjadi suatu pemberontakan yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya semakin terpuruk. Penyebab yang kedua yaitu sektor militer melemah, yang diakibatkan karena adanya konflik faktor internal dalam kerajaan dan membuat banyak wilayah yang dulu ditaklukkan melepaskan diri. Lemahnya sektor militer ini membuat kerajaan lain berani untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya sehingga semakin melemah. Untuk penyebab yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya diserang oleh Chola Mandala. Serangan ini dilakukan oleh dinasti Chola India Selatan yang dipimpin oleh Rajendra Chola. Hal ini dikarenakan pajak tinggi yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Serangan ini dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 1017 dan tahun 1025. Dampaknya Sriwijaya mengalami kemunduran besar. Bahkan beberapa daerah kekuasaannya juga berhasil diambil alih. Penyebab yang keempat yaitu peperangan dengan Jawa. Perang ini dilakukan pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Pada tahun 990 Masehi, Raja Teguh Dharmawangsa menyerang wilayah Kerajaan Sriwijaya bagian selatan. Pada tahun 1477, Kerajaan Majapahit juga menyerang yang dipimpin oleh Aditya Warman. Serangan ini membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi taklukan Kerajaan Majapahit. Penyebab yang selanjutnya yaitu jauhnya letak Palembang dari laut. Adanya proses pengendapan lumpur yang terjadi di muara Sungai Musi menyebabkan proses pendangkalan dasar sungai pada Sungai Musi semakin cepat. Sungai Musi yang dangkal menyebabkan kapal-kapal dagang yang beraktivitas tidak bisa lagi singgah untuk melakukan transaksi ataupun kegiatan perdagangan di pusat kota. Hal ini membuat pendapatan dari Kerajaan Sriwijaya menjadi sangat menurun. Penyebab selanjutnya yaitu perkembangan agama Islam semakin pesat. Agama Islam semakin berkembang pesat terjadi pada abad ke-12 Masehi, di mana pengaruh agama Islam semakin kuat dan berpengaruh di Nusantara. Banyaknya kerajaan yang bercorak Islam membuat wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya semakin kecil. Hal inilah yang menjadi salah satu puncak penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, kita masuk ke peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1.
Prasasti Kedukan Bukit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah berupa prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, Kedukan Bukit di Kota Palembang. Pada prasasti peninggalan kerajaan tertulis angka tahun, yaitu pada 686 Masehi yang ditulis dengan huruf Pallawa serta menggunakan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti tersebut berisi ungkapan tentang Dapuntahyang yang menaiki sebuah perahu serta mengisahkan tentang kemenangan dari Kerajaan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan peninggalan kedua Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di sekitar Pulau Bangkan di sebelah barat, dan berisi mengenai kutukan untuk orang-orang yang berani melanggar perintah dari Raja Kerajaan Sriwijaya saat itu. Prasasti 3, yaitu Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini ditemukan di sekitar wilayah Thailand, tepatnya di sebelah selatan, dan ditemukan oleh Nakhon Si Thammarat. Dalam prasasti Ligor tersebut berisi tentang kisah dari seorang Raja Sriwijaya yang membangun sebuah Tisamaya Caitya untuk Kajara. Peninggalan keempat, yaitu Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang pertama. Para arkeolog percaya bahwa Candi Muaro Jambi didirikan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Candi ini berlokasi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Candi ini merupakan kompleks candi Hindu-Buddha yang disebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar. Peninggalan yang kelima, yaitu Candi Muaro Tukas. Di antara beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Candi Muaro Tukas merupakan yang paling terkenal. Candi ini berada di Riau, Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 13. Candi ini memiliki corak Buddha dengan susunan stupa di atasnya. Di halaman candi terdapat candi-candi kecil seperti Candi Sulung, Candi Bungus, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Meski memiliki ciri khas Candi Buddha, Candi Muara Takus juga berciri khas Hindu sehingga dipercaya perpaduan antara budaya Hindu dan Buddha. Selanjutnya, ini terdapat daftar pustaka untuk yang saya ambil materi-materinya, yaitu yang pertama saya menggunakan daftar pustaka dari ensiklopedia, dan daftar pustaka yang kedua saya menggunakan Gramedia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.